Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, teman-teman, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Di sini kami mohon izin terkait dengan kegiatan kami akan kami sampaikan beberapa presentasi yang akan kami sampaikan ke panjenengan terkait pendidikan kami. Ya. Di sini untuk aksi nyata di 1.4 kami mengunduh daripada mengambil sistem yaitu tentang budaya positif. Ya, tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru pasti mengenal dengan pahlawan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini beliaunya adalah pahlawan pendidikan kita, yaitu sering kita peringati setiap tanggal berapa Bapak Ibu sebagai hari pendidikan? Enggak, tanggal 2 Mei sebagai hari pendidikan nasional. Di sini Ki Hajar Dewantara itu mempunyai beberapa filosofi terkait dengan budaya positif. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini kodrat ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu membuat suatu pembelajaran dengan menggunakan kodrat. Ada dua kodrat, ada kodrat zaman dan kodrat alam. Ya. Karena mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar istilah tabula rasa. Pernah tabula rasa? Anak ibaratnya tabula rasa. Itu anak ibaratkan kertas putih. Ya, yang masih bersih dan suci. Nah, namun ada pendapat lain bahwasanya sebenarnya anak itu dari lahir sudah membawa garis-garis bakat. Jadi bukan kertas putih lagi, tetapi sudah ada berupa samar-samar. Di sini tugas kita selaku pendidik adalah meneruskan daripada hal-hal yang peserta didik tersebut sehingga nantinya mampu dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama yaitu kodrat alam. Kodrat alam otomatis antara pembelajaran yang di perkotaan dan pembelajaran yang ada di pedesaan tentunya berbeda. Contoh, mungkin dulu kita masih duduk di bangku SD. Kalau kami di SD tahun 90-an namanya CBSA nih kurikulumnya. Catat buku sampai habis. Ya, cara belajar siswa aktif tahun 90-an. Kemudian beralih lagi kurikulum 94 kalau nggak salah lagi. Kurikulum 94 kemudian di tahun 2022 2023 2004 ada KBK kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian beralih ke KTSP. Nah, di sini ada benang merahnya dari KBK ke KTSP. CBSA 94 KBK itu sama ya. Quality berharapkan kepada siswa, ya. Intinya pendidikan berpihak pada siswa. Nah, mulai KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan karena pemerintah itu melihat dari sektor geografisnya di negara kita tidak sama. Jadi tetap pembelajaran yang di perkotaan dan di pedesaan pun berbeda. Inilah yang dinamakan dengan kodrat alam. Jadi kita tidak bisa menyamakan dari kuto koyong ini pembelajarannya tidak. Misal panjenengan ada materi pembelajaran mengawetkan ikan, mengawetkan ikan. Ini cocok pada daerah pesisir.
Tapi kalau di daerah sini mungkin kita bisa mengadopsi dari sekitar kita, misalnya mengawetkan buah-buahan, tape, nah seperti itu, legen, gawe legen, nah itu dinamakan kodrat alam. Terus yang kedua yaitu kodrat zaman. Nah, pembelajaran zaman all dan pembelajaran zaman now pasti banyak sekali perbedaannya. Zaman dulu yang digunakan medianya hanya kertas, pulpoin, papan tulis. Zaman dulu pembelajaran. Tapi saat ini berbeda. Pembelajarannya sudah menggunakan IT, menggunakan gadget, menggunakan handphone, menggunakan laptop dan sebagainya. Nah, jadi pembelajaran yang kita laksanakan itu menyesuaikan dengan kondisi abad 21, yaitu berbasis teknologi. Jadi Bapak Ibu, memang saatnya di sini pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis tingkat IT. Kita harus bisa menyesuaikan. Nah, di sini untuk bagi teman-teman yang muda, untuk yang mungkin sepuh, memang terkait dengan teknologi masih belum begitu mumpuni. Nah, di sini tugas para pendidik yang muda-muda ini mohon untuk bisa berkolaborasi saiki marai, ya. Tetapi para guru yang senior sepuh mandi upase kuwi, ya, ngulangi luwih pinter, luwih mantap dan luwih tepat sasaran pada siswa. Terus berikutnya, untuk mewujudkan semua itu perlu ditanam budaya positif yang nantinya berujung pada merdeka belajar, yang dinamakan merdeka belajar. Siswa benar-benar merdeka. Di sini kita sebagai pendidik, ya, kita sudah menginjak pada kurikulum merdeka. Jadi untuk sistem pembelajarannya yaitu berpusat pada anak. Karena dalam satu kelas pasti jenjang kreativitas atau jenjang kecerdasannya berbeda. Ada yang baru merangkak, ada yang baru bisa berlatih berjalan, ada yang berjalan, dan ada yang sudah lari. Nah, di sini kita sebagai pendidik sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara, yaitu kita sebagai penuntut bisa menuntut siswa-siswa yang masih merangkak, masih belajar membaca. Nah, di sini kita tetap memfasilitasi para peserta didik tersebut. Jadi kita saat pembelajaran jangan hanya berpacu atau sebagai dasar sing pinter tok diulang, liyane menyesuaikan. Jangan seperti itu. Kita dampingi anak-anak yang sekiranya kurang begitu mampu dalam pembelajaran, ada kendala, kita dampingi, kita komunikasi. Di sini peran guru adalah sebagai teman. Ada beberapa peran guru, ada sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai teman, dan juga sebagai orang tua atau pengganti orang tua. Jadi di sini peran panjenengan sangat kompleks, deh. Guru itu perannya sangat kompleks. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, ada pertanyaan. Coba nanti panjenengan jawab, Yang pertama pertanyaannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul atau salah, Bu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul atau salah? Betul, sampun. Betul, kita share dulu, betul. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul atau betul? Setuju? Setuju. Terus yang ketiga, memberi reward atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Nah, baik. Dari
Dari ketiga ini jawab panjenengan setuju. Kita akan lanjut lagi. Kita loncotin lagi. Nih, ya. Nah, perhatikan ini. Inilah tadi dari pembahasan ketiga pertanyaan, kita akan menuju di sini, yaitu perubahan paradigma, pola pikir kita, ya, tentang teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi ini kenapa nggak Bapak Ibu? Ilusi, apa ilusi gitu? Nah, apa Bu? G, apa? Atau bayangan, atau angan-angan, G, angan-angan. Ilusi itu angan-angan. Ya, untuk yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi intinya opo jari guru muridnya manut atau muridnya ikut. Jadi sebagai subjeknya guru dalam pembelajaran, apa yang dilakukan guru muridnya mengikuti. Nah, seperti itu hal yang kurang bagus. Mestinya yang menjadi subjek adalah siswa. Di sini pendidik atau seorang guru bisa sebagai fasilitasnya, ya, bisa sebagai fasilitas karena siswa yang berperan aktif. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya ini Bapak Ibu, ya. Misal ada siswa yang salah, terus gurunya mengkritik atau memberikan wejangan atau nasihat, dinasihati, diberi nasihat. Kalau siswa tersebut itu bisa menerima, maka dia mungkin tidak begitu masalah. Tetapi terkadang ada siswa yang pola pikirnya berbeda. Setelah diberi nasihat oleh gurunya, akhirnya bisa memberikan kurang pede, kurang pede untuk peserta didik tersebut. Dan hal ini akibatnya pada pembelajaran yang akan datang, seperti itu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Adanya kedekatan guru dengan siswa. Itu caranya agar siswa ini bisa belajar, bagaimana agar siswa itu tertarik pada pembelajaran kita. Nah, akhirnya gurunya kan merayu, membujuk. Nah, dielem caranya agar bisa belajarnya ikut dengan baik. Tetapi sisi negatifnya, apabila itu dilakukan, bisa menjadi ketergantungan siswa tersebut. Nek udah dilem, orang dirayu tidak mau belajar. Nah, terus dan yang terakhir ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang kurang begitu tepat. Supaya wis gede, gurunya wis merasa pintar, jadi semua kegiatan pembelajaran berpusat pada guru, anak didiknya tinggal ikut apa yang diperintah oleh gurunya. Dan peserta didik tidak mempunyai hak untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia lakukan dalam kelas. Nah, itu adalah tugas kita sebagai guru, bisa mendengar dan juga bisa sebagai teman apabila anak-anak itu ada keluhan-keluhan yang ada di sekolah atau yang ada di kelas. Nah, sebelum menginjak berikutnya, yang ini, tentang budaya positif, bentar, kita bermain sebentar, yaitu tentang lawan kata. Nanti jika kami mengucapkan kanan, betul katanya kiri. Kalau kiri, atas, halu, hai, terus jelek itu baik atau kotor? Jelek itu baik, ya. Nah, baik, kita mulai. Atas, kiri, salah, benar, ya. Nah, terus sekarang dua kata. Kanan kiri, halo jelek, halo
Hai baik. Ya, jenenge aja ngawasi aku. Ya, jenenge aja ngawasi aku. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Yaitu tentang budaya positif. Nah ini yang perlu kita terapkan di lembaga kita terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, yaitu nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai keyakinan, pembinaan di sekolah. Oh maaf, pembiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah ini yang pertama adalah nilai-nilai keyakinan. Jadi kita seringkali memberikan suatu hukuman kepada siswa. Memang siswa tersebut ada membuat suatu kesalahan, tetapi alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Yaitu keyakinan kelas adalah suatu bentuk aturan yang dibuat bersama-sama dan disetujui bersama-sama di dalam kelas. Berarti ada guru, ada siswa. Berarti yang menerapkan adalah dua elemen ini. Itu adalah keyakinan kelas. Berbeda dengan aturan. Kalau peraturan kita yang buat tanpa melibatkan siswa. Nah, kalau keyakinan kelas kita melibatkan siswa dalam peraturan tersebut. Misal tidak membuang sampah, nanti apa hukumannya? Nah, jika nanti kita menerapkan seperti itu, adanya keyakinan kelas, insya Allah nanti peraturan yang dibuat oleh siswa dan nanti pelanggarannya pun juga nanti ke siswa itu sendiri. Jadi tidak merasa terdiskriminasi. Ini saya nggak aturan bukan saya, tapi kok nantinya dampaknya kurang baik. Oke. Terus budaya positif merupakan pembiasaan positif di sekolah yang saling dibuat oleh seluruh warga sekolah dan stakeholder yang terkait. Mungkin budaya positif di Panjenengan ada 5S ya. Apa 5S itu? Senyum, salam, sopan, santun, bahkan ada yang 7S juga ada, entah apa itu ya. Itu diterapkan untuk apa? Untuk meningkatkan daripada pembelajaran agar lebih semangat pada siswanya di sekolah ya. Terakhir ini, selain itu budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya. Jadi kita kembali lagi, semua siswa itu punya hak untuk mengenyam daripada pendidikan, punya hak untuk diajar oleh Bapak Ibu guru yang ada di kelasnya. Jadi kita saat mengajar jangan hanya memprioritaskan sing pinter-pinter tok penak. Jadi ini ulang, kita sebagai tolong ukurnya adalah yang pintar, itu kurang tepat. Kita tetap harus memilah dan memilih siswa-siswa kita yang ada di kelas. Nah di sini atau namanya pembelajaran diferensiasi ya, diferensiasi itu pembelajarannya. Kita terapkan, kita mau apa yang ada di dalam kelas, semua punya hak. Jadi Bapak Ibu guru terkait dengan budaya positif, monggo nanti kedepannya kita bisa melakukan budaya seperti itu agar nantinya pembelajaran yang ada di kelas itu bisa lebih maksimal. Ya, itu terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sip. Masih ingat lagu pelajar Pancasila? Masih. Yuk kita nyanyi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, bersama mulia, berkesinambungan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernarasitis. Baik, anak-anak sekalian, ya, kita hari ini akan membuat suatu keyakinan kelas yang mana harus disepakati dalam satu kelas. Memang
banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi dalam kelas kita. Banyak sekali. Dan nanti kalian Pak Guru suruh untuk membuat satu saja, ya, satu saja keyakinan kelas, coba ditulis. Atau kesepakatan kita harus apa? Jika ada seperti ini, maka solusinya atau maka harus dibuat seperti itu, ya. Jadi ada solusinya, harus ada solusinya. Apa solusi itu? Apa? Ayo, apa solusi? Solusi adalah pemecahannya atau jalan keluar. Nah, misal ya saat mau apa itu ada anak yang buang sampah di kelas, maka jalan keluarnya apa? Nah, seperti itu adalah merupakan kesepakatan yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Baik, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, baik ya. Di sini nanti coba anak-anak siapkan kertasnya 1 lembar. Sudah? Nah, kan ya. Nanti tugas kalian adalah membuat satu saja keyakinan kelas di kelas kita, ya. Apa yang terjadi di kelas kita dituliskan dan nanti dicari pemecahannya seperti apa. Bisa? Nah, kalau Pak beri waktu berapa menit kira-kira? 5. Oh, 5 detik. Berapa? 10. Terlalu banyak. 5 menit? Deal? Tinggal hanya menuliskan saja, terus oh kok ingin ditulis. Baik, 3 menit cukup. Bisa dimulai dari sekarang. Ayo. Tadi. Ya, jangan Pak, ditulis nama ya. Nanti ditulis nama. Ingat ya, keyakinan kelas yang kalian buat nantinya kita buat kesepakatan dalam satu kelas. Yang jelas dalam keyakinan tersebut tidak boleh adanya suatu hukuman atau yang berhubungan dengan fisik, ya. Ada yang sudah selesai? Ada. Coba bawa sini, Pak. Bawa sini, maju sini, maju ke depan. Nah, ini. Nah, coba dibaca, Pak. Nah, di sini salah satu teman kalian ya membuat satu keyakinan kelas atau kesepakatan, misal membuang sampah sembarangan akan membersihkan kelas. Setuju atau tidak, anak-anak? Setuju. Nah, setuju ya, bagus, setuju. Sudah. Nah, ini maju dibacakan. Yang keras bacanya ya. Nah, dengarkan anak-anak ini. Jika tidak mengerjakan PR, maka akan mengerjakan di depan kelas. Nah, ini ada lagi ya, yaitu jika tidak mengerjakan PR maka harus mengerjakan di depan kelas. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Nah, ini di apa itu dilakukan seperti ini agar apa? Pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru di kelas setidaknya dikerjakan di rumah dengan sungguh-sungguh. Boleh meminta bantuan orang tua, ayah, ibu, atau saudaranya untuk mengajari daripada PR-nya, tapi jangan usahakan jangan minta jawabannya ya, tapi diwarai. Ya,
Ya, minta caranya. Ya, bagus. Nah, ada lagi yang sudah? Yang sini belum. Nih, maka sudah. Fatin? Belum, maka Adil? Salah. Ya, apa sini kan? Adil? Sudah. Mutiara. Coba dibaca Mutiara. Depan kelas ya. Nih. Baca. Keyakinan kelas Nah, ini ya, bagus sekali nih, ya. Ada seperti ini anak-anak. Ini dengarkan ya. Jika ada yang berbicara jelek atau kotor, ya, maka harus membaca istighfar 100 kali gitu. 100 kali. Tujuh atau tidak? Ya, biar apa? Kita menggunakan seperti ini, kita menerapkan seperti ini agar untuk memberi pelajaran bagi yang suka berbicara kotor, beristighfar 100 kali, ya. Nah, bagus ini bagus. Ya, terima kasih. Kembali ke tempat-tempatnya. Ada lagi sih kok sini belum yang bagus ini. Ya. Salah? Hadir? 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 Mas dikit jadi? Sudah? Sudah? Sudah, sini, apa? Apa salah? Taris. Taris. Nah, ini. Nah, dibaca taris, ya. Nah, ini dengarkan anak-anak. Ini yang penting nih, yang penting karena memang di waktu-waktu seperti ini banyak sekali berita-berita di televisi atau dan yang lain itu terkait dengan pembulian. Ya, nah ini ada teman kalian ini yang menuliskan jika membuli teman. Nah, jika membuli teman, membuli apa terdapatnya membuli ini? Mengejek, menghina, apa? Mengolok-olok ya. Nah, mengolok-olok. Nah, di sini akan menulis. Nah, berarti anak yang membuli itu akan membuat suatu tulisan anak-anak ya, menulis di buku tulisnya. Isinya, saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 100 kali, nulis 100 kali. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, ini penting ini. Kenapa? Membuli itu nanti bisa merusak daripada karakter anak yang dibuli. Ya, itu perbuatan yang tidak baik. Ya, bagus sekali ya Taris. Terima kasih. Ya, sudah ada 4 keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Ya, dan nanti kesepakatan atau keyakinan kelas yang kalian tulis ditempelkan di apa itu majalah video di belakang sana. Jangan lupa diberi nama dan bawahnya tanda tangan kalian. Ya, nanti itu di sebelah kiri ya. Maaf ya. Nah, ya bener sebelah kiri sini ya. Wis kadung. Yang sebelah kanan ya udah tidak apa-apa. Sebelah kiri ya, karena nanti di bawahnya sini ada tanda tangan kalian dan tanda tangan wali murid kalian atau pak di sini. Nah, ya, tanda tangan. Kalau belum bisa tanda tangan, ya ditulis namanya kalian. Tanda tangan. Dan tanda tangan. Ya wis. Tanda tangan bisa. Contohnya ya, angel ya. Nah. Ya, pasti masing-masing anak akan mempunyai tantangan yang berbeda. Ya. Nah,
ditandatangani di bawahnya. Nanti Pak Nomi selaku wali kelas juga akan menandatangani. Jadi keyakinan kelas yang kalian buat itu dari sampean sendiri dan nanti dikuatkan oleh tanda tangan oleh gurunya. Maka kita bisa melaksanakan secara bersama-sama. Paham? Ya, bagus. Ya. Ya, sip. Nah, maksudnya yang sudah selesai coba dipasang ya sini dulu sini. Kamu sini dulu yang sudah selesai. Dibawa ke belakang ya, ayo. Untuk ditempelkan. Ya, ditempel ya. Nah, nanti akan dibubui tanda tangan oleh guru kelasnya atau wali kelasnya. Ini sebagai bentuk daripada keyakinan kelas yang sudah kalian buat secara bersama-sama dan kita akan melaksanakannya bersama-sama dalam waktu dekat ini ya. Ayo yang kelompok sini belum dikumpulkan ya. Ayo dibawa ke belakang. Ditempelkan. Ya, bagus. Happy ya.